Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Saat ini kita berada pada minggu yang terakhir dalam rangkaian masa Prapaskah yang dikenal juga sebagai Pekan Suci. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, sudah selesai. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sumber kehidupan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena Engkau adalah Allah yang begitu baik atas kami. Engkau boleh berkenan berkorban atas kami untuk memberikan kepada kami kehidupan, sehingga oleh karena itulah ya Tuhan, kami mendambakan kehidupan kami tetap berada dalam jalan-Mu, sehingga saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertulis dalam Alkitab, maka tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu itu. Dalam Kristus Yesus kami mohonkan doa kami ini. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 19 ayat yang ke-30 yang tertuliskan demikian. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, ada satu slogan menarik pada petugas pemadam kebakaran, yaitu pantang pulang sebelum api padam. Secara tersirat dan tersurat di sana, hendak dinyatakan tentang kesungguhan hati petugas pemadam kebakaran untuk melakukan tugasnya sampai tuntas. Inilah totalitas. Dan ketika kita membaca bacaan kita pada hari ini, maka kita menemukan satu pernyataan Yesus, yaitu sudah selesai. Yang dalam bahasa aslinya kata ini berasal dari kata tetelestai, yang berasal dari akar kata teleon, yang artinya menyelesaikan, mengenapkan, mencapai tujuan. Sehingga pernyataan Yesus ini dapat juga diartikan bahwa seluruh misi penyelamatan, penggenapan nubuat para nabi, dan pembayaran dosa telah diselesaikannya secara sempurna. Dengan demikian, kita tak perlu lagi ragu atas keselamatan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saudara, sekarang yang lebih penting adalah bagaimana kita mengisi hari-hari kita agar karya penebusan Yesus yang telah dilakukannya di atas kayu salib dapat tetap menjadi bagian kita sampai pada saatnya Tuhan memanggil kita kembali untuk menikmati keselamatan Yesus. Hal ini berarti kita harus mengisinya dengan kehidupan yang penuh rasa syukur atas karya penebusan Yesus di atas kayu salib. Ungkapan syukur tak hanya dalam kata, namun juga dalam karya. Bagaimana kehidupan yang telah ditebus Kristus, kemudian kita isi dengan kehidupan yang senantiasa dilaraskan dengan kehendak Tuhan. Keselarasan kehidupan kita dengan kehendak Tuhan tak hanya dari diri kita sendiri, namun juga ternyatakan dalam karya yang dapat mengagungkan dan memuliakan Tuhan. Sehingga dengan demikian kehidupan baru yang Tuhan anugerahkan bagi kita menjadi sesuatu yang bermakna. Dalam kehidupan yang seperti inilah kita sedang mempersaksikan siapakah Allah yang kita imani dalam Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama merenungkan. Apakah kita benar-benar percaya bahwa segala dosa kita sudah diampuni melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib? Apakah kita masih hidup dalam rasa bersalah atau rasa takut? Padahal Yesus sudah berkata, sudah selesai. Apakah kita sudah hidup sebagai orang yang sudah dimerdekakan oleh darah Kristus? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyelesaikan segala hutang dosa kami di kayu salib. Oleh karena itu, ajarkanlah kami untuk hidup dalam kemenangan dan kebebasan yang Kau berikan. Bantulah kami untuk percaya sepenuhnya bahwa pengorbanan-Mu sempurna dan cukup, dan mampukan kami untuk hidup memuliakan-Mu karena Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, yang telah menyelesaikan semuanya bagi kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-39 ini, dan bagi saudara yang menjalankan puasa atau melakukan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.